Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu untuk melakukan siklus pembelian di step kedua gitu ya. Nah, di tahap pertama ini sebenarnya teman-teman diminta untuk memasukkan saldo awal akun. Oke, caranya adalah teman-teman masuk ke menu accounting. Oke, kemudian kalian klik ini ke kanan atas ya, chart of accounts. Nah, ini karena saldo kas dan bank saya itu udah saya isi, sehingga ini udah nggak bisa diedit lagi gini. Namun apabila belum diisi nanti akan ada muncul seperti ini. Nah, ini dihijaukan, di turn on kan kalian bisa ngisi di sini. Nah, kayak gitu ya gambarannya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke topik selanjutnya terkait dengan gimana caranya tadi status terakhir siklus pembelian kita itu kan masih berupa request for quotation ya, kita masuk. Nah, kemudian kita akan berusaha untuk merubah RF key menjadi purchase order gitu. Sekarang kita masuk ke menu purchase, oke. Nah, kemudian di sini kan ada 3 PO tuh. Kemudian tadi kan Bumika kan udah input satu ini RF key yang statusnya masih send ini gitu. Nah, ini bisa di double klik. Oke. Nah, ini silahkan teman-teman ini di confirm order ya. Ini berarti bahwasanya di sini perusahaan telah menerima surat penawaran dari vendor terkait dengan bahan baku yang akan diorder oleh perusahaan gitu ya. Kita klik confirm order. Nah, selanjutnya ini kita akan muncul menu untuk mengakui penerimaan barang. Nih, ada dokumen one receipt ini ya. Nah, kita bisa mengirimkan purchase order ini ke vendor dengan melalui send PO by email. Nih, nanti otomatis akan terkirim ke emailnya si ini ya, ke emailnya si vendor. Nah, apabila semua informasi ini udah benar, nomor PO-nya, kemudian jumlah transaksi beserta ditambah dengan PPN-nya, kemudian tanggalnya, kita bisa klik send. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, masih kita tunggu. Oke, sudah terkirim ke vendor untuk dokumen purchase order. Nah, kita lihat historinya. Gini ya. Nah, ini berarti bahwa dokumen PO tersebut sudah terkirim ke vendor. Begitu ya. Nah, seperti ini dokumen PO-nya. Nah, oke, bisa difahami ya. Nah, setelah selesai dokumen tersebut menjadi purchase order, selanjutnya kita akan melakukan penerimaan barang yang telah dibeli. Jadi tadi kan statusnya masih RFQ, kemudian kita sudah ACC oleh manajer sehingga berubah menjadi PO. Artinya di sini transaksi jual beli itu sudah sah gitu. Nah, karena kita udah konfirmasi PO kepada vendor, sehingga konfirmasi PO ini memiliki makna bahwa kita telah benar-benar melakukan pembelian kepada vendor. Sehingga ketika vendor telah menerima dokumen PO yang telah kita kirimkan, pada suatu saat vendor akan mengirimkan barang yang telah kita beli ke gudang kita. Kemudian kita juga harus mengakui penerimaan barang tersebut. Seperti itu ya. Nah, caranya adalah kita klik ini teman-teman, one receipt. Kita klik oke. Nah, kemudian kita edit. Nah, ini untuk mengecek. Tadi kan kita beli lem perekat sejumlah 10 ya. Oke, kemudian di sini yang terkirim berapa? Nah, ini kita harus edit isi dannya ya. Yang terkirim kan 10 gitu. Oke. Terus kemudian ini schedule chatnya ini 5 Juni, oke. Sudah sesuai, kita save teman-teman.
kita save. Kemudian kita validate. Nah, statusnya penerimaan barang itu sudah berubah menjadi done, teman-teman. Oke. Coba kita lihat dokumennya. Ini. Nah, ini. Oke, sudah selesai. Oke, yang selanjutnya setelah di sini bagian gudang itu mengakui penerimaan barang yang udah dikirim oleh vendor. Selanjutnya kita membuat dokumen yang namanya vendor bill. Jadi ini vendor bill ini nantinya menjadi dasar perusahaan dalam melakukan pembayaran kepada vendor. Dalam hal ini ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama misalkan tadi dokumen PO-nya ini ya. Nah, ini teman-teman bisa klik ini create bill ini gitu ya. Ini cara pertama. Kemudian kalau cara yang kedua, kalian bisa masuk ke menu order, kemudian kalian masuk ke menu PO. Nah, ini sama aja kok gitu. Nah, ini statusnya kan masih waiting bill. Dalam artian ini belum dibayar sama perusahaan. Lain dengan transaksi yang sebelumnya udah fully bill, artinya udah dibayar semua gitu ya. Dan kita bisa klik ini. Terus kemudian kita edit. Nah, ini kita isi tanggal billnya, kita cocokkan. Jangan lupa, kita lihat datanya. Iya, sudah betul. Kita lakukan save. Oke. Sudah kan? Sudah kita save. Nah, terus kemudian kita lakukan create bill, teman-teman. Create bill. Kemudian setelah data semuanya itu sudah benar, ini ya, kita beli lem perekat sejumlah 10. Dimana harganya 5.000 sehingga tambah BPN ini 5.000 jadi 55.000. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan jika semua data sudah benar, kita bisa klik confirm. Oke. Oke, teman-teman. Nah, ini statusnya vendor bill, kita klik. Udah ini sudah statusnya sudah draft. Sehingga udah siap untuk dibayar ya ini vendor bill-nya. Nah, di step selanjutnya setelah kita selesai membuat vendor bill, kita akan melakukan pembayaran kepada vendor. Jadi langkah pertama yaitu kita buka PO-nya, kemudian kita lihat vendor bill-nya. Sebentar, kita masuk ke PO-nya gitu. Kita masuk ke vendor bill-nya gitu. Oke, kita coba lagi ya. Jadi ini di PO ini kita edit, misalkan di menu ini vendor bill. Oke, kita edit. Nah, ini bill date-nya kita samakan dengan tanggal penerimaan ya, tadi itu tanggal 8 Juni. Oke. Kemudian kita save, kita confirm. Nah, oke, setelah kita confirm tanggal rencana pembayaran kita, selanjutnya kita kan udah tahu tuh mau dibayar pakai bank atau cash. Kita klik register payment, teman-teman. Nah, kita bayarnya pakai bank ya. Nah, terus kemudian ini sejumlah 55.000, payment date-nya tanggal 7 atau tanggal 8, it's okay. Ketika barang itu diterima.
Nah, ini kemudian kita klik create payment. Nah, kemudian setelah kita bayar langsung muncul ini kayak gambar hijau in payment. Ini artinya vendor bill-nya itu udah dibayar oleh bagian accounting gitu ya. Kita juga bisa melihat informasinya ini bahwa sini perusahaan telah membayar menggunakan rekening bank sejumlah 55.000. Cuma statusnya masih belum direkonsiliasi atau di unreconciled gitu ya. Nah, selanjutnya kalau begitu kita melanjutkan ke rekonsiliasi. Kita masuk ke menu accounting ya, teman-teman. Oke, coba kita lihat ini cash-nya sudah balance. Kemudian nah ini banknya ini masih ada outstanding payment, berarti ini belum seimbang gitu teman-teman. Bank belum menyesuaikan pencatatannya sehingga kita perlu melakukan rekonsiliasi. Oke, kalau begitu ini kita klik tanda titik 3, kemudian kita klik statement. Oke, kemudian di sini kita isi referensinya adalah pembayaran vendor. Kemudian ini jurnalnya adalah bank. Starting balance-nya kayaknya apa sekian ya tadi ya. Coba kita back dulu, jangan-jangan pemikiran salah. Untuk banknya starting balance-nya 49010. Oh iya betul. Ini 49010. Oke, pembayaran vendor. Oke, date-nya misalkan tanggal 8 Juni. Lah, ending balance-nya karena kan ini 49.010.000 dikurangi 55.000. Sebentar saya hitungnya ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini tadi untuk ngitung ending balance ini adalah 49.010.000 dikurangi 55.000 sehingga ending balance-nya adalah 48.955.000. 48.955. Oke, udah sesuai. Kemudian kita klik add line. Ini tanggal 8 Juni ya. Oke. Labelnya adalah pembayaran vendor. Oke. Kemudian partnernya adalah Pak Joko Santoso, jumlahnya adalah 55.000. Nah, ini minus ya maksudnya. Oke, jadi ini kita tulisnya minus 55.000. Sehingga ending balance-nya ini adalah sama kayak bawahnya. 48.955.000. Oke. Kemudian kita save. Oh, ini salah pakai titik ya. 48.955.000. Kita save. Oke. Nah, kemudian setelah kita save, kita lakukan posting ya, teman-teman ya. Posting ke buku besar. Kita klik post. Ini untuk posting ke buku besar. Kemudian kita reconcile. Ketika datanya udah benar semua, oke, kita reconcile. Oke, kemudian kita validate. Nah, selesai deh, you are all done.
Kemudian kita lihat accounting dashboard-nya di sisi bank. Tuh nggak ada outstanding payment ya. Oke, nah selanjutnya kita coba cek jurnalnya teman-teman ya. Di menu accounting, kemudian kita masuk ke menu jurnal. Jurnal bank and cash. Nah, apakah sudah masuk pembayaran vendor 55.000? Nah, ini. Oh, bener. Gitu ya. Pembayaran vendor pada bank. Oke. Terima kasih. Itu saja materi terkait dengan siklus pembelian di bagian kedua. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.